Ikhwatal iman wal Islam, jamaah salat subuh, al-amru bit taqwa, dan kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian tentang salat, yang mana sesuatu yang paling mulia yang kita pelajari adalah salat. Karena di dalam salat, di samping merupakan ibadah, bahkan tiang agama, tiang ibadah, bahkan modal segala amal, di dalam salat ini terdapat segala kebaikan yang ada di dalam Islam itu ada di dalam salat. Coba kita lihat dari rukun Islam, bahkan keimanan, semua ada di dalam salat. Ya. Syahadat ada dalam salat. Ya. Bahkan sedekah pun ada dalam salat. Karena hakikat sedekah dan zakat itu apa sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Kira-kira apa yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia? Apa yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia? Waktu. Karena waktu itu adalah hidup kita. Sekian waktu kita yang berlalu, sekian hidup kita pergi begitu saja. Tetapi apabila waktu ini kita infakkan, Masya Allah. Bayangkan ketika orang sedang bekerja, sedang berjual beli dan lain sebagainya, dipanggil untuk sholat, dia tinggalkan setengah jam waktunya, artinya kemungkinan dia untuk rugi secara materi ada. Kenapa? Karena pada kesempatan itu mungkin dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan, tetapi dia sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai haji adalah kebersamaan. Tidak ada kebersamaan yang melebihi kebersamaan di dalam sholat. Semua sama, tidak ada pangkat, tidak ada apa, semuanya ada. Ya. Semua akhlak pun ada di dalam sholat. Tawadhu, apa yang lebih merendah, apa akhlak yang lebih, apa tawadhu yang lebih daripada seseorang meletakkan sesuatu yang paling mulia di dalam jasadnya, wajahnya, di tempat di mana ia meletakkan kakinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerendahan diri, apa yang lebih rendah daripada seseorang mengatakan bahwa segala keangkuhan, kebesaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sementara saya ini adalah hanya seorang hamba. Kelemah lembutan kepada sesama. Sebelum sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum takbir berpesan, "Linu baina yaday ikhwanikum." Berlembutlah kalian bersama saudara-saudara kalian. Ketika kita menegakkan shaf dan lain sebagainya, jangan kasar, jangan gerasak gerusuk. Linu, kata Rasulullah, berlembutlah. Kenapa? Karena itu akan menyatukan hati kalian. Ya. Kemudian cari apa saja, zikir-zikir, coba. Semua bentuk zikir di dalam sholat itu ada. Dari yang paling tertinggi, zikir yang paling mulia, yaitu membaca Al-Quran, ada dalam sholat. Tasbih ada dalam sholat. Tasyahud ada dalam sholat. Tahlil ada dalam sholat. Tasbih ada dalam sholat. Nah, maka barang siapa yang mengerjakan satu sholat, dia sudah mengerjakan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang di dalam Islam. Itulah orang yang sholat akan keluar dengan nilai yang luar biasa, yaitu apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi akan mengupgrade diri seseorang itu sehingga dia menjadi manusia yang berbeda. Betul-betul manusia yang baru, sudah terinstal, ya, sehingga dia menjadi betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barang siapa yang mempelajari salat,
maka ia sudah mempelajari segala bentuk kebaikan yang ada di dalam Islam. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Awwalu ma yuhasabu min a'malil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Oleh sebab itu nanti amal yang pertama kali ditanya oleh Allah pada hari kiamat itu ya bukan haji, puasa dan lain sebagainya, tidak, salat. Fa in sholahat, apabila sholatnya baik, udah yang lain itu dijamin baik sudah. Kenapa? Karena tadi itu sudah mengumpulkan segala bentuk ibadah dan kebaikan di dalam sholat. Kalau itu sudah baik ya udah, nggak perlu ditanya juga, yang lain itu udah pasti baik. Fa in fasadat, tetapi kalau sholat ini rusak, ya udah. Kalau yang paling baik saja rusak, ya bagaimana? Ibarat apa? Ibarat jantung. Kalau jantung orang udah rusak, ya gimana mau yang lainnya sehat, ya. Nah, maka sholat itu adalah jantungnya ibadah. Apabila jantung ibadah ini sehat, insya Allah semua amal-amal itu sehat, ya. Nah, maka ini supaya kita terus lebih semangat lagi untuk mempelajari sholat ini, ya. Di samping sholat adalah persembahan kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sehingga tidak ada amal yang begitu rutin kita lakukan melebihi rutinnya sholat. Coba kalau zakat berapa kali? Setahun sekali, itu pun kalau mencukupi nisab. Haji berapa? Sekali dalam seumur hidup. Puasa berapa? 30 hari dalam satu tahun. Nggak ada. Hanya sholat yang kita lakukan setiap saat. Artinya apa? Selalu mengisi kebaikan-kebaikan kehidupan kita setiap saat. Nah, kalau sholat kita tinggalkan, hanya zakat berarti sekali setahun. Kebaikan itu akan masuk dalam kehidupan kita. Puasa sekali setahun, haji sekali seumur hidup. Ya, maka sholatlah yang akan menghiasi dan akan mengisi kehidupan kita dengan kebaikan. Nah, maka jangan sampai makna-makna di dalam sholat itu ada yang luput dari kita sehingga kita telah kehilangan banyak kebaikan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.